kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian pasar, bentuk-bentuk pasar, dan pembentukan harga. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Nah, transaksi adalah kesepakatan dalam kegiatan jual beli. Syarat terjadinya transaksi adalah adanya barang yang diperjualbelikan, ada pedagang, ada pembeli, ada kesepakatan harga, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Nah, berbicara tentang pasar, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pasar dan ciri-ciri dari pasar. Fungsi pasar. Dengan adanya pasar, kita bisa dengan mudah membeli sesuatu jika membutuhkan barang tertentu. Pasar menjual barang yang beragam, mulai dari makanan, elektronik, jasa, bahkan sampai penjualan pakaian. Fungsi dari pasar yaitu sebagai tempat penyaluran distribusi atau proses penyaluran barang dan jasa hingga ke tangan konsumen atau pembeli. Kemudian, ciri-ciri dari pasar. Suatu tempat yang dikatakan pasar adalah tempat untuk jual beli barang atau jasa. Pasar memiliki beberapa ciri. Ciri inilah yang menjadikan suatu tempat disebut sebagai pasar. Berikut ciri-cirinya. 1. Memiliki penjual dan calon pembeli. 2. Terdapat barang dan juga jasa. 3. Terdapat tawar-menawar. Akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk pasar. Secara garis besar, pasar dapat dikelompokkan menjadi 6 bentuk, yaitu pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan, waktu bertemunya penjual dan pembeli, luas kegiatan distribusi fisik pasar, serta menurut bentuk dan strukturnya. Berikut ini akan kita bahas macam-macam pasar tersebut. Yang pertama, pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Pasar menurut barang yang diperjualbelikan dibedakan menjadi dua, yaitu pasar barang konsumsi dan pasar faktor produksi. A. Pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. B. Pasar faktor produksi. Pasar barang produksi adalah pasar yang memperjualbelikan beberapa faktor produksi yang berguna bagi kelancaran proses produksi. Yang kedua, pasar menurut waktu bertemunya penjual dan pembeli. Pasar menurut waktu bertemunya penjual dan pembeli dibedakan menjadi 5 macam, yaitu pasar kaget, pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Yang ketiga, pasar menurut luasnya kegiatan distribusi. Pembagian pasar menurut luasnya kegiatan distribusi disebabkan beberapa hal, yaitu sifat barang, kelancaran transportasi, dan jumlah serta penyebaran konsumen yang membutuhkan barang-barang. Pasar menurut luasnya kegiatan distribusi dibedakan menjadi 4 macam, yaitu pasar setempat, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Yang keempat, pasar menurut fisik pasar. Pasar menurut sifat atau jenis barang yang diperjualbelikan ada 2 macam pasar, yaitu pasar konkret, pasar nyata, dan pasar abstrak, pasar tidak nyata. Yang pertama, pasar konkret, pasar nyata. Pasar konkret adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli dilakukan secara langsung. Penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang. Barang yang diperjualbelikan di pasar konkret terdiri atas berbagai jenis barang yang ada di tempat tersebut. Contoh pasar konkret yaitu pasar tradisional, supermarket, dan swalayan. B. Pasar abstrak, pasar nyata. Pasar tidak nyata. Pasar abstrak adalah pasar yang kegiatan jual beli barang atau
jasa yang diperdagangkannya dilakukan berdasarkan contoh-contoh yang kualitasnya sudah ditentukan. Barang yang dijual pun tidak tersedia di tempat. Langsung saja, saya dari kelompok 4 ingin melanjutkan penjelasan sebelumnya dari penjelasan Mas Rizal, dan nama saya sendiri itu ialah Muhammad Hayat. Oke. Nomor 5, pasar berdasarkan manajemen pengelolaan. A. Pasar tradisional. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun oleh pihak pemerintah, swasta dan tenda yang menyediakan barang-barang konsumsi sehari-hari masyarakat. Pasar tradisional biasanya dikelola oleh pedagang kecil, koperasi. Proses penjualan dan pembelian dilakukan dengan tawar-menawar. Para pengelolanya bermodal kecil. Untuk pasar tradisional antara lain Pasar Lawang, Pasar Senen, dan contohnya lagi pasar-pasar di sekitar kita itu seperti Pasar Semampir itu. B. Pasar modern. Pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh pihak pemerintah, swasta, dan koperasi yang dikelola secara modern. Pada umumnya, pasar modern menjual barang kebutuhan sehari-hari dan barang lainnya sifatnya tahan lama. Modal usaha yang dikelola pedagang jumlahnya besar. Kenyamanan berbelanja bagi pembeli sangat diutamakan. Biasanya penjual memasang label harga pada setiap barang. Contoh pasar modern yaitu Plaza, supermarket, Diva, dan lainnya. Jadi di dalam pasar modern ini, di dalam pasar modern itu sudah ditempelkan harga aslinya. Jadi kita itu tidak bisa tawar-menawar lagi. Seperti contohnya itu Diva. Nah, di Diva itu sudah dibanderoli, ini harganya berapa, ini harganya berapa. Jadi kita itu tidak usah tawar-menawar lagi, karena di situ itu sudah terpampang harga pas. Lanjut, nomor 6, berdasarkan manajemen pelayanan. A. Pasar swalayan supermarket. Pasar swalayan adalah pasar yang menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat. Pembeli bisa memilih barang secara langsung dan melayani diri sendiri barang yang diinginkan. Biasanya barang yang dijual jadi seperti halnya di Delta itu, di Diva. Di sana sudah disediakan barang-barang segala hal. Mau cari televisi di sana sudah ada, mau mencari beras sudah ada. Nah, seperti itu. Seperti itu pasar swalayan. Dan harganya pun sudah dibanderoli, sudah dipatok dengan harga pas, tanpa ditawar lagi. Oke. Pertokoan. Pertokoan adalah bangunan pertokoan yang berderet-deret di tepi jalan. Biasanya atas pemerintah ditetapkan sebagai wilayah khusus pertokoan, shopping center, berbentuk ruko dan perumahan sehingga dapat dijadikan tempat tinggal pemiliknya atau menyewa. Jadi pertokoan itu suatu tempat ya. Toko-toko itu berjajaran gitu, dan di situ itu pemiliknya itu juga bisa bertempat tinggal di situ. Kalau di sini tuh pertokoan itu ada di sebelah baratnya, timurnya DPRD, tapi di sana masih belum jadi. Hanya ada tempatnya saja. Lanjut, barang yang dijual. A. Pasar eceran. Pasar eceran adalah tempat kegiatan atau usaha perdagangan yang menjual barang dalam partai kecil. Contoh toko kelontong, pedagang kaki lima, pedagang asongan, dan sebagainya. Jadi pedagang eceran itu seperti itulah contohnya. Kayak di base itu yang jualan eceran, cangkimen, kacang waci permen, seperti itu. Jadi dia itu ngecer. Lanjut, pasar grosir. Pasar grosir adalah tempat kegiatan atau usaha pedagang yang menjual barang dalam partai besar. Misalnya Lusinan, Dos, Salon. Pasar grosir dimiliki oleh pedagang besar dan pembelinya pedagang eceran. Contoh Alfa Gudang, Rabat, pusat-pusat grosir, Makro, dan sebagainya. Pasar grosir ini kalau tidak salah yang menurut saya seperti halnya grosir pakaian gitu. Kalau ada mbak-mbak atau apa yang ingin menjual online, berkulaan, ya itu sudah
di pasar-pasar grosir. Lanjut, pasar menurut bentuk dan strukturnya. Pasar menurut strukturnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. A. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna disebut juga dengan pasar persaingan murni. Adalah pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dan mereka sudah sama-sama mengetahui keadaan pasar. Contoh pasar persaingan sempurna antara lain pasar hasil pertanian. B. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna, yaitu yang terdiri atas sedikit penjual dan banyak pembeli. Pada pasar-pasar penjual dapat menentukan harga barang yang diperjualbelikan jenis heterogen berbagai jenis barang. Pasar persaingan tidak sempurna mempunyai beberapa bentuk pasar. 1. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang terjadi apabila seluruh penawaran terdapat sejenis barang berdasarkan pada pasar dikuasai oleh seorang penjual atau sejumlah penjual tertentu. B. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar dengan banyak penjual yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Pasar ini banyak dijumpai pada sektor jasa perdagangan eceran, misalnya jasa salon, angkutan, toko obat, dan lain-lain. Ya. Lanjut, C. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang terjadi apabila seluruh penawaran terdapat sejenis barang dan pasar dikuasai oleh penjual atau sejumlah tertentu, dan lain-lain. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.